Yes. Semangatnya udah pada makan belum? Belum. Sama kalau gitu. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman seluruh rekan-rekan media dan juga tamu undangan dan KOL yang sudah hadir pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Stephanie Mora yang akan membawakan acara hari ini sampai dengan selesai. Akhirnya setelah penantian panjang, akhirnya film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan official posternya dan juga official trailer terbarunya. Mungkin sebelumnya saya mau tanya, sudah lihat teasernya tipis-tipis beberapa waktu lalu teman-teman? Seru banget ya, dan hari ini sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan trailernya. Jadi makin gak sabar. Untuk itu saya mau sedikit memberikan informasi tentang film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Adalah sebuah film horor hasil kolaborasi rumah produksi Kucing Hitam Pictures dan juga Spasi Moving Image yang diadaptasi melalui cerita yang ditulis Puertaiping atau Teguh Faluvi dan series video Prasojo Muhammad. Boleh kita kasih tepuk tangan? Yes, terima kasih. Wow, di sini juga saya melihat banyak agent Rangkas Puna ya. Ini adalah sebutan untuk fans Kampung Jabang Mayit. Mana boleh kasih tepuk tangannya di belakang? Wow, seru sekali. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Kalau begitu tanpa berlama-lama saya mau panggilkan beberapa yang sudah hadir pada siang hari ini bersama dengan kita, yaitu jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Dan saya mau panggilkan untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Dan nantinya kita juga akan open Q&A. Jadi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya, karena nanti kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman dan seluruh tamu undangan untuk bertanya apapun untuk jajaran cast dan jajaran filmmakernya. Baik, untuk itu langsung saja kita panggilkan yang pertama, jajaran filmmakers, yaitu produser film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Kita panggilkan dan beri tepuk tangan yang paling meriah, produser Bapak Ajis Dibyo, Bapak produser Barka Winata, sutradara Wisnu Surya Pratama, penulis cerita Kampung Jabang Mayit Teguh Faluvi atau Puertaiping. Boleh silakan duduk sesuai dengan nama yang sudah tertera. Yes, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk jajaran filmmaker kita. Terima kasih. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, langsung saja kita panggilkan jajaran cast film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Monica Raja Lele, Prasojo Muhammad, Rego Nesya, Buki Mansyur, Atika Hasiolan, dan yang terakhir Ersya Aurelia. Wow, sudah lengkap semuanya. Boleh silakan duduk. 1, 2, 3. Wow, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wow, akhirnya cerita ini disajikan juga dan diangkat ke sebuah film layar lebar. Kira-kira nih Mas, apa bagian yang paling pengen Mas Teguh pengen pertahanin sekali agar tidak kehilangan roh di cerita aslinya? Silakan Mas. Oke Mbak, terima kasih. Jadi sebelumnya Kampung Jabang Mayit ini memang lahir sudah lama di tahun 2022 ketika Kucing Hitam datang, Spasi Moving Image datang kepada saya. Sebenarnya saya pun awalnya bingung gitu, film ini mau dibikin seperti apa, karena udah 32 episode dengan puluhan juta penonton di YouTube yang otomatis udah punya fans lah dalam tanda kutip yang menanti secara visual ketika difilmkan seperti apa gitu. Tapi ketika berbicara panjang lebar dengan rekan-rekan, aku hanya ingin mempertahankan tentang Rangkas Punanya sih Mbak. Jadi itu sebuah desa yang mempunyai arti. Rangkas Puna itu bukan hanya sekedar nama, dia adalah merangkas menuju kepunahan. Jadi dimana ketika ritual-ritual itu tersaji, berarti desa itu sedang menuju kepunahannya gitu. Dan itu aku sampaikan ke Mas Ajis, ke Mas Wisnu, ke Mas Barka.
Dan mereka pun ternyata tanpa aku sangka, karena ini pengalaman pertama gitu, berjumpa dengan orang-orang di film yang jauh pengalamannya lebih banyak, mereka membuat sesuatu yang oh iya ternyata bisa ya dibikin seperti ini gitu. Dan untuk para pengikut Kampung Jabang Mait tentu ini adalah film yang mereka sangat nantikan. Tapi jangan khawatir, untuk para penonton baru mereka akan disuguhkan sesuatu film yang tidak akan membuat kebingungan gitu. Jadi ini adalah dua sisi yang sangat menarik di Kampung Jabang Mait, Ritual Maut ini. Itu sih Mbak. Pembuatan film oh seperti ini gitu. Bahkan ini pengalaman berharga untuk saya yang tinggal di daerah, tahu industri seperti ini gitu Mbak. Makanya ketika Kampung Jabang Mait dengan puluhan season udah banyak orang yang mengikuti, saya berharap sih makin banyak orang awal yang tahu Kampung Jabang Mait ini seperti apa gitu, dengan segala bentuk ritualnya. Terakhir Mas, ada pertimbangan nggak sih sebelum cerita ini akhirnya berdiskusi tentang pengen bikin sesuatu apa yang menurut kami itu sesuatu yang seru dan unik gitu. Sampai kemudian akhirnya kita bertemu dengan IP ini gitu, dan betul tadi apa yang disampaikan sama Mas Berkah, Kampung Jabang Mait ini tuh cerita narasi yang punya nafas sangat panjang gitu. Dia telah dialiwanakan ke dalam berbagai macam bentuk gitu, dari awalnya threadnya Mas Teguh, terus kemudian jadi podcastnya Bang Jo, terus kemarin juga udah dibukukan gitu, dan sekarang jadi film gitu. Bahkan seriesnya aja udah 4 episode 4 season 32 episode gitu, dengan ditonton lebih dari 20 juta gitu. Nah, secara IP memang kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat bisa dibilang buat kami ini IP besar gitu. Nah, di titik yang sama juga ini yang kemudian menjadi tantangan kami gitu. Ketika cerita ini udah menjadi sebuah cerita yang solid gitu, bahkan punya narasi yang sangat panjang gitu, lalu apa yang kemudian akan kita bikin gitu. Nah, di titik ini memang salah satu tantangan di proyek ini adalah pertanyaan tentang lalu apa yang akan kita kebaruan apa yang akan kita hadirkan untuk penggemar dan penonton baru yang belum teresonansi sama cerita ini gitu. Nah, kami berdiskusi bareng sama Mas Wisnu, Bang Jo, Mas Teguh gitu, sampai kemudian akhirnya kita akan, mungkin nanti Mas Wisnu juga akan cerita gitu, tapi Kampung Jabang Mait Ritual Maut adalah cerita prequel dari kisah Kampung Jabang Mait yang sekarang sudah ada, baik sudah ada di podcastnya Bang Jo, atau di buku, atau di threadnya Mas Teguh gitu. Jadi peristiwa-peristiwa latar belakang dari terjadinya cerita Kampung Jabang Mait ini. Oke, berarti secara IP sudah kuat sekali ya. Nah, ini juga yang buat kami menarik dan seru, karena dunia yang ada di Kampung Jabang Mait Ritual Maut ini adalah dunia yang kami ciptakan sendiri gitu. Kalau selama ini kisah-kisah mistis itu selalu merujuk pada satu kultur tertentu. Nah, kita pengen bawa kebaruan dengan kita pengen menciptakan kultur itu, kita pengen menciptakan mitos itu, karena kami percaya bahwa mitos apapun itu dituliskan oleh seseorang dan dipercaya oleh sekelompok orang, masyarakat, sampai kemudian itu kemudian kita labeli sebagai mitos gitu. Nah, juga tantangan yang kemudian jadi sangat menarik di ruang development ketika kita membicarakan tentang berbagai macam bentuk kebaruan di dunia ini, bukan hanya tentang mitosnya, ritualnya, terus kemudian ada satu hal yang mungkin agak sedikit serius gitu ya, ketika kemudian Bang Jo dan Mas Teguh membangun dunia imajinasi Kampung Jabang Mait ini yang mencekam dan gelap gitu. Kami justru melihat kegelapan yang dihadirkan di situ tuh adalah cahaya kemanusiaan yang ada di dalamnya gitu. Nah, rasa kemanusiaan itu yang kemudian kami terjemahkan jadi narasi di film ini gitu. Baik, terima kasih Pak Ajis. Ya. Kampung Jabang Mait Ritual Maut, apa ada treatment khusus dalam mengelola kesulitannya dalam produksi film ini? Silakan Pak Wisnu. Iya, sebelumnya saya ingin bercerita bahwa setelah film fiksi panjang saya yang pertama, Pasar Setan,
tiba-tiba ada teman sahabat bernama Ajis Dibio ini menghubungi saya. Bung, kami saling manggil Bung seperti pejuang, gitu. Pejuang kehidupan, teman senasib, sepenanggungan, sepeminuman ini. Langsung bilang, Bung, kamu mau nggak nyutradarain satu film? Ditawarin lah Kampung Jabang Mayit. Terus bertemu dengan Mas Barka dan teman-teman dari Kucing Hitam. Terus kita, hal yang paling pertama saya temui dari cerita ini adalah membicarakan sebuah isu yang sangat penting, tapi isunya abu-abu banget gitu, aborsi. Ya, itu adalah hal yang sangat penting bagi manusia, terutama perempuan. Terus ngomongin tentang aborsi. Jadi saya melihatnya sebagai sesuatu hal yang menarik. Kalau dibilang treatment yang paling menarik, itu adalah buat saya dan teman-teman yang mendevelop cerita ini. Kebetulan saya ikut nulis bareng-bareng juga. Itu adalah justru di membangun cerita ini, karena kita tidak syuting hal yang ada di podcast, di buku, atau di produk-produk yang IP yang sebelumnya sudah dipunyai oleh Kucing Hitam dan Kampung Jabang Mayit ini kan. Kita mulai sebuah semesta yang baru. Terus ketika memulai sebuah semesta yang baru, isunya itu apa? Isu yang akan dimasukkan dalam cerita itu apa? Itu yang paling menarik buat saya itu. Setelah itu kemudian berkembang, akhirnya muncul beberapa ide seperti apa sih ingin ditampilkan. Yang paling menyenangkan adalah kemudian saya bekerja dengan sahabat-sahabat yang lama maupun yang baru. Kemudian pemilihan kru pun pada akhirnya saya bekerja juga dengan orang-orang yang luar biasa. Treatment ini mungkin buat saya adalah treatment horor yang baru gitu. Boleh ya? Oke. Amin. 5 deh kayaknya. Syutingnya siang, 80%. 80% 80% siang. Film horor siang. Ya. Wow. Terus yang paling menarik lagi adalah kita tidak mau memakai identitas etnik tertentu. Jadi kita ambil secara visual kita mencoba untuk kita ingin menampilkan bahwa ini Indonesia, tapi tidak identik dengan etnik tertentu. Untuk main cast, saya tidak mau kasih mereka logat. Jadi logat yang mereka akrab itu yang akan terdengar, dan mereka membaca skripnya, terus mereka memaknai sendiri bahwa tokoh yang mereka mainkan logatnya seperti ini, mereka bentuk sendiri. Terus bekerja sama dengan seniman-seniman yang luar biasa, termasuk koreografer tarinya, ada tarian di situ, yang hal yang baru juga buat saya, ada fighting di situ, hal yang baru lagi buat saya. Bekerja dengan semuanya saya baru bekerja pertama kali. Itu meskipun sudah kenal lama puluhan tahun, tapi saya baru bekerja. Jadi kayak akhirnya saya kerja dengan sahabat-sahabat saya gitu. DOP-nya Ujel Bausat yang keren banget gambar-gambarnya. Terus wardrobe-nya Retno Ratih Damayanti, pemenang 5 kali PH Citra. Itu luar biasa. Terus pada akhirnya kemudian soundnya juga dan musik Mas Krisna Purna yang luar biasa juga menggarap sound di film ini. Termasuk ada lagu-lagu ya yang dia bikin khusus untuk film Kampung Jabang Mayit ini. Juga para cast yang luar biasa, terima kasih yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ersya, Atika, Buki, Raquel, Bang Jo, Monica, Raja Lele, luar biasa. Orangnya sama ya. Monica itu jedanya kepanjangan. Monica. Itu yang paling menarik sih. Treatment itu yang
menurut saya enaknya ketika kita syuting 80% siang dan kebanyakan outdoor itu kita nggak bisa syuting malam, jadi enak banget syutingnya siang. Sehat sekali ya. Bisa bobo. Saya sudah tua, saya butuh tidur malam. Oke, berarti memang sesuatu yang baru treatmentnya, karena kan ada koreografi juga, ada fighting scene-nya juga. Oh ya, lupa nyebutin satu. Boleh? Maaf ya, itu koreografi sama Fighting? tembang, ada lagu-lagu dan sebagian lagu dan tembang itu diciptakan oleh seniman luar biasa dari Tegal, namanya Cahwati. Dia tidak bisa hadir hari ini karena lagi jalan-jalan di LA, ada pertunjukan di LA. Jadi itulah saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa di sini. Mungkin yang paling menonjol adalah bagaimana kita kemudian akan mengikuti peristiwa ini di siang hari. Itu yang paling menonjol ya. Tapi kalau saya ketika bikin film saya selalu diskusi dengan produser karena mereka yang akan mengatur bagaimana film ini kemudian akan ketemu penontonnya. Jadi buat saya adalah film itu adalah yang saya, kalau minta saya sebagai director, ada film model seperti ini yang saya suka. Gitu. Saya tidak ingin membuat film yang saya nggak suka. Gitu. Nah kebetulan sekali kemudian ketika Mas Ajis ketemu dengan saya, dia bilang saya maunya siang Bu. Wah oke, tantangan lah, enak kalau ketemu tantangan itu, kalau filmmaker ketemu tantangan tuh kayak adrenalin rush gitu, hal yang baru. Nah begitu tone horornya buat saya, horor itu apa sih? Horor itu apakah kemudian kemunculan setan, ataukah kemunculan makhluk, atau hal yang menyeramkan? Menyeramkan itu apa sih? Buat kita hidup itu menyeramkan loh. Hidupnya Weda itu menyeramkan, hidupnya Ngito menyeramkan, hidupnya Bagas menyeramkan, hidupnya Rini menyeramkan. Jadi itu horor yang sesungguhnya buat saya. Bagaimana hidup masing-masing orang ini menyeramkan dan kemudian ditampilkan di film ini. Wow, yes. Artinya definisi menyeramkan itu nggak hanya sebuah sosok ya, tapi sebuah kehidupan pun bisa menjadi sesuatu yang menyeramkan ya Mas ya. Nah kemudian bagaimana kehidupan itu akan tampil menyeramkan di film ini, itu yang nanti kita akan sama-sama kita tunggu ya Mas. Terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih tepuk tangannya teman-teman. Selanjutnya kita mau bergeser ke jalan filmmaker, yaitu Bapak produser kita. Dengan Pak Barkah, boleh dikasih mikrofonnya? Yes. Halo, iya. Selamat siang Pak Barkah. Selamat siang. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kita mau tanya nih KPP Pos seputar Kampung Jabang Mait. Kenapa akhirnya memilihkan film Kampung Jabang Mait ini? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Barkah dari Kucing Hitam. Mungkin teman-teman di sini mungkin baru mendengarnya, Kucing Hitam sebagai sebuah PH yang memproduksi sebuah film. Jadi sebelumnya kami adalah sebuah manajemen IP yang menemukan Simple Man KKN Desa Penari. Maka dari itu, dari situ kami mulai mencintai cerita dan terutama memutuskan dalam horor ya. Terus kemudian akhirnya kami sering mengembangkan banyak-banyak IP, juga bekerjasama dengan teman-teman penulis, juga teman-teman kreator, hingga akhirnya kami menemukan sebuah IP cerita yang berkembang cukup viral ya, yang ditulis oleh Mas Teguh Queer Typing. Kemudian juga akhirnya diangkat dari thread itu menjadi sebuah serial oleh Bang Jo, Bang Prasetyo Muhammad. Aku pikir teman-teman di sini mungkin ada yang udah nonton ya atau ngikutin serialnya di YouTube. Sekarang sudah berjalan 4 season storytelling oleh Bang Jo. Dan itu aku sebagai Kucing Hitam waktu merasa bahwa ini IP yang sangat menarik, lore-nya cukup luas. Mirip-mirip lah seperti ketika kita melihat KKN waktu itu, waktu masih di Twitter, KKN ini akan menjadi something big. Itu mirip perasaannya ketika kita melihat Kampung Jabang Mait ini. Nah, kemudian akhirnya, ayo kita coba nekat. Kali ini kita produksi sendiri yuk. Nah, dari situ akhirnya
kita ngobrol bersama senior Mas Ajis, terus belajar di mana Mas Ajis sekarang punya sebuah IP, akhirnya ketemu dengan Mas Ajis dan akhirnya terbentuklah proyek ini bareng Mas Ajis, dan mudah-mudahan dengan akhirnya kita mendapatkan tanggal tayang, juga akan mendapatkan trailer, dan mudah-mudahan teman-teman akan menonton dan suka. Mudah-mudahan juga diterima di penonton tanah air, dan izin untuk masuk ke industri ini dari Kucing Hitam Pictures, dan mudah-mudahan kita bisa produksi lebih banyak film lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Barka. Sesuatu yang baru juga informasi, akhirnya kita tahu Simple Man ternyata ditemukan oleh tim dari Kucing Hitam Pictures, betul ya Mas Barka? Wow. Selanjutnya untuk produser ada Pak Ajis. Kita mau tanya kira-kira yang dibawa dalam film Kampung Jabang sentral juga di sini diperankan oleh Buki. Hai Buki. Hai. Boleh ceritain dong sedikit karakternya ke teman-teman rekan media, silakan. Ya. Jadi karakter Bagas ini dia adalah seorang fotografer dan dia pacaran dengan Weda, dan di sini dia memberikan solusi untuk permasalahannya Weda, yaitu dibawa ke desanya Bagas, which is Rangkasputra gitu. Dan Sangat tahan sekali. Di balik keglamoran hidup dia ternyata isinya tidak seperti itu ya. Runyam banget gitu. Dan nanti kita bisa lihat filmnya nanti tanggal ya ini seperti apa ya setelah nanti nonton film Kampung Jabang Mayit kira-kira. Kata Mas Wiso tambah sayang loh. Aduh nggak tahu lagi. Aku jujur tidak berharap apapun, nggak ada ekspektasi apapun, cuma berharap teman-teman yang nonton, apalagi apa tadi panggilannya warga agent Rangkaspuna tuh bisa happy akhirnya ngelihat Kampung Jabang Mayit difilmkan, dan semoga juga teman-teman yang tadinya belum tahu tentang dunia Rangkaspuna, dunia Kampung Jabang Mayit akhirnya bisa mengenal dan bisa jatuh cinta juga sama kayak kita di sini. Terima kasih ya Chef. Wow, makin kurang. Karakter ini juga membantu aku tumbuh secara personal. Aku belajar bahwa ternyata kadang kita mikir kita tuh nggak sekuat itu, tapi di dalam kita sebenarnya kita kuat gitu. Kita suka meng-underestimate diri kita sendiri, dan aftertaste yang aku dapetin dari KJM ya mungkin itu sih, kayak aku belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Karena berhubungan dengan isu yang menarik tadi ya, seperti mention ada tentang aborsi dan gimana caranya Weda sepanjang film melewati masa-masa itu, ketika dia baru tahu sampai dia memproses semuanya, sampai akhirnya dia bisa melewati rintangan demi rintangan sepanjang film, sepanjang konfliknya. Jadi ya itu sih, dan film ini banyak menceritakan tentang woman empowerment ya. Padahal yang nulis tuh laki-laki semua ya. Yang menyutradai juga laki-laki gitu. Tapi aku salut banget karena bisa secara cukup akurat menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran dan hati wanita gitu, dan punya empati sebesar itu untuk bisa menulis dan memvisualkan gitu point of view-nya wanita itu seperti apa gitu. Wow, seru banget ya, ternyata penulisnya laki-laki tapi ceritanya dari POV perempuan. Bener, bahkan pas sebelum syuting tuh mereka nanya sama kita kayak gimana menurut kalian sebagai perempuan, karena ini yang nulis laki semua nih, akurat nggak gitu? Bener apa enggak gitu mungkin ya? Iya bener. Wow, ternyata risetnya cukup dalam ya. Dan peran RC di sini meranin karakter Weda, kamu memerankannya ada sesuatu hal yang berbeda nggak sih dari karakter yang kamu bawakan sebelumnya kira-kira? Pastinya sih, aku tertarik banget awalnya ketika ditawarin karakter Weda karena ya itu dia seorang model, padahal dari luar kan kelihatannya dia established, maksudnya dia udah punya karir, udah mandiri, udah bisa kerja, tapi kok
di dalamnya rapuh ya, kok di dalamnya dia masih bergantung kepada Bagas gitu, laki-laki yang kita juga nggak tahu gitu niat aslinya di dalamnya itu seperti apa gitu. Tahan sedikit Ersya. Kan kita tidak boleh spoiler teman-teman, yang penasaran. Pinter ya Ersya ya membangun penasaran juga. Oh iya dong. Ketika kesannya gimana tuh waktu ditawarin karakter Nito? Silakan Kak. Ya, hai semuanya, apa kabar? Jadi, oke. Waktu itu aku excited banget. Excited banget. Excited banget. Ya, jadi waktu itu aku ditawarin pertama kali untuk, aku terus terang ini film ketiga aku, film horor ya. Pertama tuh zaman dahulu kala, tahun berapa sebelum Masehi gitu. Tahun 2000 berapa ya, 11 kalau nggak salah, 2010 gitu. Terus ada satu film lagi tahun lalu, dan ini film ketiga aku gitu. Jadi aku belum begitu banyak memang mengeksplor karakter yang atau apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan film horor gitu ya. Maksudnya kayak secara, kan banyak hal-hal secara treatment, secara kita keaktoran pendekatannya dalam film horor itu kan banyak yang berbeda juga gitu. Nah terus ya udah, ini ketiga kali aku ditawarkan untuk film horor, dan di sini aku diminta untuk menjadi seorang dukun. Dukunnya aborsi pula. dukun aborsi apa lagi? Dukun aborsi ilmu hitam immortal lah gitu kan. Jadi sangat kompleks banget gitu ya. Jadi ini hal yang sangat menantang sekali buat aku, dan dan kemudian di situ ketika aku ditawarkan, aku dikasih tahu juga orang-orang yang terlibat di belakangnya. Waktu itu teman-teman cast yang lain udah pada lock gitu ya. Aku belum pernah main sama mereka, cuman mereka kan warawiri terus nih di perfilman Raja dan Ratu horor Indonesia juga gitu kan. Jadi ya excited untuk terlibat juga. Ya udah, terus kemudian aku juga tahu tentang Kampung Jabang Mayit. Kebetulan ada salah satu staff aku gitu ya, tempat di yang kerja, aku cerita gitu kan, Kampung Jabang Mayit itu terkenal banget Bu, hati-hati ekspektasinya tinggi loh Bu. beneran wah bener, kita para fans garis keras Kampung Jabang Mayit itu pokoknya menaruh ekspektasi yang sangat berat lah dalam film ini gitu. Jadi wah, oke kalau gitu Sikat gitu ya ya. udah akhirnya kita terlibat di film ini. Wow, berarti emang udah familiar banget ya beberapa orang di luar sana tentang Kampung Jabang Mayit ini. Iya, ternyata aku memang tidak mengikuti thread horor itu ya, tapi ternyata banyak sekali yang specifically untuk Kampung Jabang Mayit ini pengikutnya banyak banget gitu. Yes. Dari awal kehadiran karakternya Nito ini, Kak Atika, terkesan sebagai karakter yang memiliki tuh sisi gelap. Gimana sih proses pendalaman Kak Atika dari emosionalnya, peran emosinya itu seperti apa yang harus dilalui sampai akhirnya bisa memerankan karakter Nito ini? Silakan Kak. Banyak diskusi sama Mas Wisnu juga ya, jadi kita banyak ngegali juga latar belakang yang tidak digambarkan, diceritakan, ditulis di dalam skenario gitu ya. Jadi mengulik itu sih untuk bisa aku memerankannya dengan satu apa tuh namanya itu ya, dengan motivasi yang menurut aku tepat gitu ya. Jadi aku banyak diskusi sama Mas Wisnu, terus di lain hal juga aku banyak ya nonton YouTube ya tentang perdukunan gitu. Ya aku banyak mempelajari tentang dunia ilmu hitam, perdukunan, aborsi dan lain-lain. Dan ternyata ya yang sangat menarik. Jadi aku banyak mempelajari tentang hal itu. Tapi kalau spesifikly tentang Nito, aku banyak diskusi sama Mas Wisnu gitu. Terakhir Kak Atika, ada nggak sih kata atau kalimat yang mendefinisikan karakter Nito menurut versi Kak Atika? Silakan. Apa ya? Ambisius, ya. Immortal, menghalalkan segala cara. Wah itu. Wow, hai
Kemarin. Nah, Monica ini kan dari konten kreator ya. Sekarang ikutan jadi pemain film dari Kampung Jabang Mayit ini. Kira-kira waktu pas pertama kali ditawarin jadi ini Warsi karakternya, apa tuh yang ada di kepala tiba-tiba pikirannya? Silakan. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih udah datang. Apa kabar semuanya? Baik. Yang aku rasain pastinya pertama kali adalah senang banget, dan ini suatu kehormatan ya udah dipercayakan sama Mas Ajis, Mas Baka, dan juga Mas Wisnu untuk bermain sebagai Niwarsi ya di Kampung Jabang Mayit. Karena kan dari konten kreator, terus habis itu kesini tuh gak banyak yang dapat kesempatan seperti ini kan. Itu kedua yang di kepala aku adalah aku harus cari tahu nih latarnya, vibes-nya tentang film ini seperti apa gitu kan. Apalagi karakternya Niwarsi itu kan hidup di timeline yang berbeda daripada aku yang sekarang, jadi aku harus cocokin gimana, seperti apa Niwarsi, dia statusnya seperti apa gitu. Berarti ini debut pertama dari film. Oh iya, Monica. debut pertama aku. Kita kasih tepuk tangan. Jadi pertama film horor langsung ya. Iya. Wow, kira-kira apa sih yang paling memorable banget waktu syuting di film Kampung Jabang Mayit? Monica, silakan. Gak ada, karena semuanya memorable. Karena ini semua adalah pertama kali syuting, pertama kali reading, sampai bahkan ini aja tuh memorable buat aku karena ini pertama kalinya aku di depan. Biasanya kan aku yang di belakang nonton, terus besok ya itu press conference-nya gitu. Terakhir Monica, kira-kira buat pendalaman karakter Niwarsi ini prosesnya seperti apa sih? Boleh share nggak ke teman-teman media? Silakan. Pastinya pertama-tama adalah aku baca threadnya Mas Teguh Falufi. Aku baca dari awal, terus aku juga nonton podcastnya Pak Sojo. Aku riset, aku cari tahu timeline-nya seperti apa, ini kejadiannya tahunnya seperti tahun berapa, vibes-nya seperti apa, terus habis itu konfliknya, Niwarsi ini orangnya seperti apa, latarnya seperti apa, status sosialnya segala macam, karena kita harus mencocokkan kan gimana Niwarsi dan Niwarsi pada tahun segitu tuh akan seperti apa gitu. Ya, terima kasih untuk sebagai Rini. Mikrofonnya boleh? Oke, aman. Untuk memerankan karakter Rini, ada kesulitan nggak sih Rachel untuk film genre yang nggak biasa yang kamu geluti seperti horor ini? Boleh share ke teman-teman, silakan. Halo semuanya, terima kasih udah datang. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih buat Pak Ajis, Pak Wisnu, Mas Baka, terima kasih untuk kepercayaannya aku memerankan karakter ini. Kesulitannya menjadi karakter ini tuh karena perasaannya Rini tuh kompleks banget. Dia punya penderitaan yang dalam, dia ada di situasi yang rumit dan terhimpit. Jadi rasa itu doang aja sih, sama jadi yang paling sulitnya juga aku di sini karena belum punya anak, jadi agak sulit untuk bonding sama anakku juga, sama rasa menjadi seorang ibu tuh seperti apa gitu. Wow, kompleks juga ya karakter ini. Tapi akhirnya kamu disikat habis ya Mas Wisnu sama. Wow, luar biasa. Ceritain dong gimana bonding sama anak. Boleh, tipis aja kasih tahu Waktu teman-teman. bonding sama anak tuh aku minta waktu sama Mas Wisnu untuk sebelum syuting. Aku minta 1 hari jalan-jalan dulu. Jadi jalan-jalan ke kebun binatang sama anak yang baru aku kenal. Umur berapa kira-kira? Guna tuh umur 9 tahun. Jadi kita jalan-jalan dulu seharian sampai akhirnya mulai dekat, mulai tahu dia suka apa, mulai bisa bercanda. Jadi aku butuh waktu seharian untuk ngobrol sama si Guna. Sama aku setirin terus gunanya muntah. Oh iya benar. Jadi ternyata dia mabuk di mobil dalam perjalanan, terus akhirnya Gunanya muntah. Akhirnya saya sebagai ibu, Kamu gercep sebagai ibu. betul harus bersihin. Iya. Wow, langsung on the spot ya Mas prakteknya. Dan aku penasaran nih, waktu kamu pertama kali baca skrip, perasaan kamu itu lebih ke excited atau takut sebenarnya? Excited pasti, sama mikir aku bisa nggak ya memerankan karakter ini yang cukup berat di film ini. Dan ternyata alhamdulillah ini menjadi kesempatan aku, dan semoga nanti bisa ditonton karakter ini dan semuanya bisa
mendapatkan apa yang dirasakan sama Rini gitu. Wow. Terakhir untuk Rachel, kalau kamu bisa bilang satu hal aja ke karakter ini di luar naskah ya, kira-kira sebagai Rachel apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Rini Perlu tisu mungkin? enggak. Rini dia wanita yang tough, dia seorang ibu yang hebat, dan ini semua bukan salah kamu Rini, tapi salah Bagas. Terima kasih Rachel. Akhirnya cerita yang sudah dibawain di podcast sekarang juga malah ikutan main di film ini. Gimana nih tanggapan dari para pendengar dan juga pas diumumin waktu ikut juga gitu ambil peran di film Kampung Jabang Mait ini? Boleh share dong, Bang Jo, silakan. Oke, sebelumnya assalamualaikum, terima kasih buat semua yang udah datang di sini ya. Jadi waktu para fans tahu kalau saya ikut main, yang notabene saya itu gak ada background karakteran sama sekali, cuma YouTube aja gitu. Ketika di approach sama Mas Baka sama Mas Ajis untuk ya lu ikut main aja di sini. Awalnya saya sempat ya udah deh, saya mau coba hal baru juga sebenarnya, tapi jangan yang scene banyak-banyak, ya udahlah ngapain kek dagang kek apa kek yang penting dialognya jangan banyak. Ya udah akhirnya dikasih lah gitu. Thank you buat kepercayaannya ya, dan thank you juga buat Mas Wisnu arahannya. Saya nggak dimarahin gitu, padahal saya udah ngomongnya belibet terus gitu ya. Stigma itu sutradara galak ya? Iya, saya sempat mikir kayak gitu juga gitu. Waduh, gue gak bisa acting, dimarahin gue kayaknya nih. Tapi untung Mas Wisnu Kucing the best lah, baik banget. Nah, ketika fans tahu, awalnya emang saya tuh sempat suka bercanda gitu ya sama fans gitu kan, sama penggemar. Gimana kalau gue main film ini gitu kan? Tapi jadi yang nggak ngomong terus mati gitu. Iya, ada satu karakter waktu itu di cerita, salah satu cerita kan kayak gitu. Tapi akhirnya malah jadi satu karakter ini gitu. Tapi dari sini saya belajar, kayak gini tuh proses syuting film gitu, ketemu sama kru ternyata jauh berbeda sama syuting YouTube gitu kan. Kalau YouTube kan ya kamera, gitu. Tapi kalau syuting film itu lebih masif lagi, banyak krunya, banyak aktor-aktor, artis-artis yang lain, dan pressure lebih tinggi sih. Wah, lebih deg-degan sih, apalagi yang di tempat itu. Aku ngomong spoiler gitu. Ya ketemu sama Ersha gitu kan, wah ngomongnya jangan sampai salah, tapi tetap salah-salah juga. Kayak gitu. Wow, karena kan kita penontonnya juga cukup banyak banget nih Bang Jo, jutaan penonton yang sudah nonton podcastnya, dan akhirnya visual itu bisa kita lihat nanti akan tayang sebentar lagi di bulan Juli. Rasanya gimana sih Bang Jo? Sebenarnya jujur semuanya dimulai dari Mas Teguh sini gara-garanya emang. Kenapa menulis cerita sebagus ini maksudnya gitu. Ya jadi emang saya itu sudah bekerja sama banyak penulis, dan Mas Teguh adalah salah satu yang menurut saya penulis terbaik lah gitu ya, dari segi penulisan segala macam. Dan ketika akhirnya tim Kucing Hitam memutuskan untuk mengangkat film ini, wah saya excited banget karena jujur cerita pertama kali dari Mas Teguh yang saya bawakan itu adalah Kampung Jabang Mait ini. Pertama kali itu, dan ternyata respon penggemar itu wow, mereka suka sekali sampai saya diteror setiap malam. Wah parah, sampai ngancem kalau lu nggak bawain cerita ini lagi, gue samperin rumah. Itu serius. Berarti udah militan banget penonton kamu ya? Ini kayaknya ada salah satu di sini yang DM ya. Yang pakai topi bukan orangnya? Ya, jadi itu juga apa dia bercanda ya? Canda guys. Ya jadi ketika diinfokan kalau film bakal terlihat di film, ya tentu excited banget, dan semoga ini menjawab apa yang penggemar nantikan gitu loh. Karena mungkin penggemar takut nanti ceritanya jadi beda atau apa, enggak kok. Ceritanya justru malah menjawab kekosongan yang tidak ada di series. Jadi kalian yang penggemar series itu bisa jadi paham kayak gini toh. Nah yang belum kenal seriesnya pun
bisa langsung ikut mengikuti karena nggak terlalu kompleks gitu. Dan jamin sekali ngikutin sih udah sih jadi peneror baru saya. Makin gak sabar ya.